Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic-nya baru ya? Hah? Udah kayak mic istana. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini di tanggal berapa? 16 atau 17 Syawal? 17 tanggal 16. Kalau yang lebarannya Jumat 17 betul ya? Kalau yang lebarannya Jumat berarti hari ini 17. Kalau yang lebarannya hari Sabtu 16. Kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala masih di dalam bulan Syawal. Kalau suasana hari raya sih udah lewat sebenarnya. Ketupat juga udah habis. Sayur godok udah nggak ada. Opor juga adanya di warteg. Jadi udah bukan lagi hari raya Idul Fitri. Sebenarnya intinya hari raya itu cuma satu hari. Cuma karena tradisinya macam-macam, sampai bulan depan Zulqa'dah juga halal bihalal belum selesai-selesai. Masya Allah, saya ada undangan ceramah halal bihalal udah tanggal berapa Juni tuh. Saya bilang sama panitianya, Pak mohon maaf ini udah bulan Zulqa'dah masih halal bihalal, sampai bulan Sya'ban juga ada halal bihalal Ustaz. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ini tradisi Indonesia nih. Kalau hari raya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan akan mempertemukan kita dengan bulan-bulan Ramadan yang akan datang dalam kondisi yang lebih sehat, dalam kondisi yang lebih taat, dalam kondisi yang lebih kuat lagi. Apa yang berlalu dari bulan Ramadan dijadikan evaluasi, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang lebih siap lagi, rezekinya lebih lapang lagi, sehingga kita datang bulan Ramadan nggak mikirin dunia ketika sudah berada di bulan Ramadan. Kan paling enak begitu Bu. Ya kali aja barangkali suaminya dapat THR-nya bulan Sya'ban, kan enak. Udah jahit baju duluan, udah beli seragam lebaran duluan, kan gitu. Tapi yang namanya THR ya THR, tunjangan hari raya. Dan Indonesia ini banyak keunikannya. Kalau di bulan Syawal itu banyak acaranya, termasuk yang kita sebut dengan istilah halal bihalal. Itu murni produk Indonesia 100%. Selain tahu dan tempe itu ada halal bihalal. Jadi kalau kita ngomong halal bihalal ke orang Arab yang punya bahasa Arab juga bingung, halal bihalal maksudnya apa? Itu bahasa Arab yang tidak dimengerti oleh orang Arab. Sejarahnya bagus dan ini diprakarsai oleh pendiri bangsa ini yaitu Bung Karno dan para ulama-ulama kita. Dan pada intinya memang bulan Syawal atau Hari Raya Idul Fitri ini seharusnya
menjadi momen untuk memperbaiki hubungan antara sesama kita. Meskipun kalau kita lihat di dalam kisah dan riwayat dari para salafus soleh, bahwasanya mereka itu bermaaf-maafan bukan di bulan Syawal, tetapi justru mereka bermaaf-maafan itu di bulan Sya'ban, apalagi mendekati malam nisfu Sya'ban. Jadi sebenarnya yang menentukan dia akan memasuki bulan Ramadan itu dengan baik atau tidaknya adalah sebelum malam nisfu Sya'ban. Dan ini hadisnya sahih, jangan dibilang bid'ah. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya bahwasanya Allah itu akan mengampuni semua hambanya di malam nisfu Sya'ban kecuali dua orang. Yang pertama orang yang musyrik masih tetap dengan kemusyrikannya. Yang kedua adalah orang yang masih kekeh dengan perseteruannya dengan saudara dan temannya. Kadang kan kita awet kalau berantem sama temen, gara-gara tutup Tupperware doang kebawa sama dia. 2 tahun ngelihat muka dia butek aja bawaannya. Kan Tupperware tuh yang gelas, kan tutupnya ke bawah sama dia. Kan mama kalau tutupnya ke bawah, ini gelas warna ungu, tutupnya ke bawah, hilang tuh perasaan kayak ngebet, gigi kayak sakit gitu. Sampai rumah mukanya udah murem, udah kagak enak dilihat. Ditanya sama suaminya, kenapa sih mah? Mukanya kagak enak banget. Tutup Tupperware. Kenapa? Hilang, ke bawah temen tadi arisan. Di WA temennya kagak dibales. Pas giliran diangkat teleponnya kagak ngaku lagi. 2 tahun bermusuhan sama temen gara-gara tutup Tupperware. Bisa jadi emang temennya kagak tahu. Nah, ini kesempatan halal bihalal itu untuk meleburkan. Jangan sampai kita malam nisfu Sya'ban itu masuk dalam kondisi hati masih kesel, masih gedeg sama orang. Harus selesai. Minimal kalau utang kagak dibayar, ya perbaharuilah temponya. Pok, mohon maaf ya Pok, belum ada duit ini, saya masih ngutang sama Pok. Besok malam nisfu Sya'ban, saya nyicil dulu dah Pok 100.000. Utangnya 10 juta, nyicil 100.000. Ya kan lumayan, ngirangin dulu. Yang punya uang 10 juta juga alhamdulillah ada upayanya nih orang nyicil 10 juta. Sisanya 9.990 ya, 900.000 Pak. 9.900.000. Ini sebenarnya konsepnya. Jadi agar ketika kita masuk Ramadan selesai, kita tidak ada lagi urusan dengan manusia, hablum minan nasnya selesai, baru kemudian hablum minallahnya dimaksimalkan di bulan Ramadan. Dan ini wajar ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita disebut dengan kembali kepada fitrah. Dan itu pun bagi mereka yang imanan wahtisaban, yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban. Sementara kita kadang di bulan Ramadan aja pernak-perniknya udah luar biasa, puyengnya luar biasa. Kalau di bulan Ramadan ada 4 akhir pekan, itu 4 akhir pekan dari mulai bulan Rejab udah penuh, buka bersama. Pekan pertama di rumah mamah, pekan kedua di rumah mertua, pekan ketiga alumni TK, pekan keempat alumni SD. Padahal SD-nya lulus tahun 89. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Akhirnya pusing. Jadi pernak-pernik Ramadan ini akhirnya sering mengganggu kekhusyuan ibadah kita. Ada yang baru beli karpet, padahal tuh karpet buat dipakai buat hari raya. Gara-gara di rumahnya ada buka puasa, digelar tuh karpet. Tamu datang, ada yang numpahin es campur. Puyengnya sebulan. Tuh anak kalau datang lagi lebaran sama emaknya, diliatin ini yang numpahin es campur nih, ini dia nih yang numpahin es campur di atas karpet baru gue nih. Masya Allah. Pokoknya kita sering terusik oleh dunia. Terusik oleh dunia. Tetapi nilai baiknya halal bihalal ini harus kita ambil Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai halal bihalal ini cuma namanya tetapi isinya maksiat dan mengundang murka Allah. Saya Ustadz Abdul Atiq Syarifuddin kalau diundang halal bihalal, kalau tempatnya di masjid saya datang, kalau tempatnya di pesantren saya datang, kalau tempatnya di majelis taklim saya datang. Tapi kalau udah mencurigakan, Ustadz
tausiah ya Ustadz, halal bihalal. Di mana? Di hotel ini, di ballroom ini, di villa ini. Oh iya, pasti saya tanya, boleh minta nggak susunan acaranya? Oh nggak apa-apa Ustadz, nggak usah. Ustadz itu megang mic, pokoknya mulai bicara jam 9 pagi. Ustadz datang setengah 9 aman. Enggak, saya pengen tahu semua susunan acaranya. Kenapa? Karena Ustadz suka di prank, kita jadiin cuma pajangan doang. Jam 9 kita ceramah, jam 10 itu organ tunggal keluar, penyanyi dangdut keluar, baju seksi-seksinya dikeluar. Tadi Ustadz Atik ceramah, udah bener banget. Ntar kita kalau dibuat-buat nih, dibikin klip tuh, halal bihalal komunitas ini, kita lagi ceramah udah kayak orang bener. Habis itu ada biduan, di klipnya nongol tuh, Ustadz pakai gamis, penyanyi dangdutnya. Masya Allah. Akhirnya apa? Halal bihalal tidak terkena tujuannya. Makanya kalau kita mencoba keliling ke rumah orang tua, kakak-kakak, saudara-saudara, paman-paman, bibi kita, ada satu nilai halal bihalal yang tidak patut kita lupakan, yang harus diperjuangkan, yaitu apa? Bara'atul madlamah. Artinya apa? Kita harus minta pembebasan dari kezaliman yang pernah kita buat. Barangkali kita pernah berbuat salah. Kalau itu yang sifatnya hak, maka kita harus minta ridho dan maafnya. Kalau itu sifatnya harta, maka harus dikembalikan. Ini jangan kemudian mentang-mentang bulan Syawal ketemu sama orang yang ngutangin dia, minta maaf po, maafin saya po, cium tangan bolak-balik, dibawain opor, ayam kampung. Pas ditagih minggu depan, lu kapan membayar utang? Lah kan sudah minta maaf sama Mpok. Kapan? Kemarin atau lebaran. Minta maaf doang, utang mah kagak luntur. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Nah ini penting nih. Tetapi yang kita harus perjuangkan dari tradisi yang ada ini adalah halal bihalal, itu adalah al-musamahah wa bara'atul madlamah. Kita minta maaf dan kita minta pembebasan dari kezaliman kita. Apalagi sekarang orang tua berat kalau mendidik anak-anaknya. Ada orang tua yang memberikan uang jajan pada anaknya 50 ribu, 100 ribu. Barangkali tidak sadar kalau uangnya itu digunakan untuk kezaliman. Contoh, ada orang baru bangun rumah, tembok pagarnya bagus, warna putih bagus. Ini anak lagi pada ikut-ikutan geng motor. Itu uang yang tadinya dikasih uang jajan sama kita sebagai orang tua, dibeli buat beli pilox, cat. Dia gambar tuh tembok orang. Kira-kira yang punya tembok nih pagar habis dicat putih bersih, ridho nggak kalau temboknya dikotorin? Berhak gak dia nyumpahin tuh orang? Berhak. Dia beli tuh cat Nippon mahal-mahal, dia bayar tuh tukang cat buat ngecat siang-siang. Belum ada seminggu lebaran dicoret-coret tuh. Sebab lebaran belum nyampe, baru puasa ditulis SOTR, sahur on the road. Waduh. Kira-kira sakit hati enggak deh? Sakit hati. Orang dagang takjilan, kita ngambil bubur sumsum 4, bayarnya cuma 2. Udah mau nutup tuh orang jualan, maghrib tinggal 10 menit, hitung-hitung kok duit kurang ya? Kurang. Mestinya segini nih kurang. Dia enggak tahu tuh. Bubur sumsum dicolong sama orang. Orang ngambil risol, ngambil 6 bayar 4. Masya Allah, kezaliman. Pertanyaannya, Ustadz, kalau saya berbuat zalim sama orang, apakah perlu saya sebutkan kezaliman itu? Sebut. Ayo udah susah kan. Po, maaf ya po, kemarin po waktu jualan takjil, saya ngambil risol 6, saya bayar 4 doang. Oh lu biang keroknya. Berapa banyak ngambil? Ya tiap hari po. Memang beli saya jadi 5 po tiap hari, 30 hari dia ngambil tuh risol 2 gratis. 2 risol dikali 30 hari, 60 risol. Harus disebutin Pak. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang digambarkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Ketika beliau bertanya pada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang muflis? Muflis itu bangkrut, pailit. Dalam riwayat, "Atadruna manil muflisi yaumal qiyamah?" Kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut di akhirat nanti? Dalam riwayat kalau yang tanpa yaumal qiyamah,
Atadruna manil muflis? Para sahabat menjawab, man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis, yang bangkrut itu yang enggak punya duit dan enggak punya harta. Kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Innamal muflisu man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang merugi itu nanti ketika datang di hari kiamat, ya'ti bi salatihi wa zakatihi wa saumihi. Orang yang nanti di akhirat datang sama ibadahnya, Masya Allah, orangnya ibadahnya rajin luar biasa. Ini hati-hati nih bagi orang yang merasa cukup dengan amal ibadahnya tapi akhlaknya buruk. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya banyak, tetapi apa? Wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza. Tapi kerjaannya nyakitin orang, ngambil hartanya fulan, korupsi harta rakyat, jajanan orang dirugiin, dagangan orang dibikin rugi, ditipu, mukul ini, fitnah situ. Pokoknya habis di dunia dia banyak amalan buruknya. Sampai di hari kiamat ini orang diambil apa? Kebaikannya. Gimana caranya? Mau balas udah nggak mungkin. Minta maaf udah nggak sempet. Caranya gimana? Ini orang dengan sholatnya, dengan puasanya, zakatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya dipindahin, diberikan kepada orang-orang yang pernah dibuat zalim. Ternyata yang datang masih banyak. Orang yang ditipu 260 juta orang. Siapa dah? Siapa 260 juta orang? Orang Indonesia. Senegara ditipu sama dia. Ya Allah. Kebaikan ini orang udah habis, sholatnya udah habis, mau haji berapa puluh kali terserah. Saking nggak ada lagi cara untuk bayar hutang amal tadi, amal kezalimannya dia. Akhirnya apa? Yang dizalimin ini dosanya dipindahin ke dia. Yaudah dah, daripada ente kagak punya duit nih, utang saya ente bawa dah, tuh dosa. Ya Allah. Tsumma turiha finnar. Akhirnya tuh orang dicemplungin ke dalam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi makanya kalau halal bihalal biar serius Bapak Ibu sekalian, minta maaf. Minta maaf. Kalau perlu ada yang bicara, satu keluarga datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang, encing, semuanya, saudara-saudara, sepupu, mohon maaf kalau panci tempo hari kagak dibalikin. Sebutin. Minjem duit 100.000 kagak pulang, mohon maaf ya, ridoin, ikhlasin. Begitu. Jadi harus selesai. Jangan sampai halal bihalal kita percuma. Akhirnya kita terus mengulangi Ramadan begitu saja, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Baik, para jamaah sekalian, kita lanjutkan. Terakhir kita membahas di bulan Ramadan yang lalu, Ramadan yang mana nih terakhir? Yaitu tentang akhir kisah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Hamzah ini siapanya Rasulullah? Pamannya Rasulullah. Sementara Sayyidina Umar ibn al-Khattab masuk Islam setelah Sayyidina Hamzah. Saya ulangi lagi, masuk Islamnya kedua orang ini menurut para ulama sirah nabawiyah, di antaranya adalah Asy-Syaikh Munir Al-Ghadban. Beliau mengatakan kalaupun Islamnya kedua orang ini dikonversikan dibandingkan dengan setengah kaum muslimin saat itu cukup. Kenapa? Maksudnya apa? Karena sebab dari pengaruhnya. Nah, ini yang kita bahas pada hari ini. Ternyata dengan Islamnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar itu membuat pertimbangan, merubah takaran politiknya orang-orang kafir Quraisy. Yang tadinya sempat menganggap enteng Sayyidina Rasulullah SAW, ternyata mereka berpikir ulang. Wah, ternyata Muhammad SAW, ternyata Muhammad ini sekarang sudah mendapatkan dukungan nyata dari jawaranya Quraisy. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar ibnul Khattab. Kan saya cerita, waktu Islamnya Sayyidina Hamzah
itu kan sebenarnya dalam tanda kutip ada unsur ketidaksengajaan, betul nggak? Ingat nggak gitu? Ingat nggak? Gara-gara apa? Gara-gara ada seorang budak perempuan yang berkulit hitam mengadu kepada Sayyidina Hamzah. Wahai Hamzah, itu Abu Jahal ngeledek-ledek, mengolok-olok, menghina-hina keponakanmu yang bernama Muhammad, dan dia bertekad akan membunuh keponakanmu. Ini padahal Hamzah ibnu Abdul Muttalib statusnya belum masuk Islam, tetapi karena dorongan ikatan kekeluargaan beliau nggak bisa nerima. Diparanin siapa namanya? Abu Jahal. Diparanin dengan pedang-pedangnya. Bahasa kita itu pedang, padahal mata pedangnya belum nyentuh Abu Jahal, baru ujungnya doang. Abu Jahal dipukul sampai berdarah. Dan Hamzah mengatakan, sekali lagi engkau memberikan ancaman kepada ponakanku yang bernama Muhammad, jangan pernah berharap matamu akan kembali melihat Quraisy. Maksudnya apa? Diancam kematian. Dan di situ dia mengatakan, apakah kamu tidak tahu kalau saya sudah memeluk agama Muhammad? Nah, ini uniknya. Padahal Hamzah bin Abdul Muttalib belum menyatakan itu kepada Rasulullah. Tetapi karena dorongannya itu yang kuat, pembelaannya terhadap Rasulullah SAW, akhirnya mengatakan seperti itu. Barulah setelah itu kemudian Hamzah menemukan Rasulullah. Itu kisahnya sudah kita bahas. Yang kedua, barulah kemudian tersebar berita kalau seandainya di Mekah orang-orang mendengar Hamzah resmi memeluk agamanya Muhammad SAW. Kalau bahasa anak zaman sekarang, TikTokers mengatakan fix. Wah, Hamzah fix masuk Islam. Akhirnya rupanya pertimbangan politik ini berubah. Ya seperti Indonesia yang sekarang kondisi politiknya sangat-sangat dinamis. Ya kan? Mungkin Pak Anies tiba-tiba didukung. Wah, ini rame lagi yang sebelah sini nih. Ya lu. Lagi rame, yang tengah bingung nih, yang tempo hari mau jadi presiden kagak jadi, bingung lagi nih. Gimana nih ya? Saya nyalon apa kagak nih? Akhirnya pokoknya limbung dah. Walhasil setelah itu Umar bin Abdul Khattab pun masuk Islam. Dan kisahnya sudah kita bahas. Dengan masuknya kedua orang ini, rupanya menjadikan orang-orang Quraisy ini berpikir ulang untuk melakukan tindak kekerasan kepada Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa, ini pasti yang turun bukan Abu Bakar. Yang menghadapi pasti bukan Ali yang masih muda. Yang turun pasti bukan Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi yang turun adalah seorang Hamzah, singanya Quraisy. Yang turun pasti adalah Umar Ibnul Khattab, jawara yang kalau dehem aja orang pada diem. Kan begitu. Dulu ingat gak zaman dulu? Zaman dulu kan ada istilah lurah atau lurah. Bukan lurah yang diangkat sama camat, bukan. Lurah, jawara kampung. Itu kalau dehem, waduh. Yang di warung juga yang kakinya diangkat turun itu langsung. Lurah lewat. Luar biasa. Itu zaman dulu gitu Bang ya. Lurah tuh, gelang bahare lain. Kalau ngepret orang bisa bengap seminggu. Luar biasa. Nah, dari sinilah kemudian orang-orang Quraisy ini mengutus, ada seseorang yang disebut namanya adalah Utbah bin Ar-Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini kalau dalam istilah zaman sekarang, dia ini seorang diplomat, jago berunding. Dan ini adalah utusan pertama ketika Utbah memberikan gambaran kepada para konco-konconya nih, memberikan gambaran kepada sahabat-sahabatnya dari kalangan kafir Quraisy, mengatakan, bahasanya begini, bro, kita udah gak bisa main-main lagi sama Muhammad. Dia udah kuat sekarang. Kalau kita sekarang mengandalkan kekuatan dan ancaman kita, yang ada kita habis. Sekarang begini dah, boleh gak saya datang ketemuin Muhammad? Saya akan tunggu dia di pinggiran Ka'bah. Kalau dia keluar, saya akan memberikan penawaran yang kira-kira kalau penawarannya itu dia ambil, barangkali dia akan meninggalkan dakwahnya ini. Nih, ini ternyata bahasanya
kita sebut gaya klasik. Model lama, kalau ada orang yang berdakwah dan kemudian dakwahnya mengusik kenyamanan orang-orang zalim, pasti ditawarin sesuatu yang dimana para duat itu harus meninggalkan dakwahnya. Ini zaman dulu Bapak Ibu sekalian, belum ada handphone, belum ada digital. Sayyidina Rasulullah SAW sudah mau dirayu dengan dunia supaya meninggalkan dakwah. Kenapa? Karena dakwahnya itu merugikan. Padahal Rasulullah itu tidak ingin menghancurkan mereka. Nggak ada Rasulullah keinginan membunuh Abu Jahal, nggak ada. Rasulullah cuma minta satu, katakan kalimat la ilaha illallah tuflihu. Itu aja. Saya nggak minta dijadikan raja, saya nggak minta dijadikan pemimpin. Yang penting Anda ikut. Sekarang para pemimpin nih, para duat, saya nggak sebutkan namanya, nanti takutnya rame. Para ulama-ulama yang sudah merasakan dinginnya ruang penjara, disidang, difitnah, nggak mempan. Sebelum mereka dipenjarakan itu, dan ini persaksian langsung dari beliau yang menyampaikan kepada saya tidak sebutkan namanya. Beliau mengatakan apa? Demi Allah Ustadz, mereka itu datang dengan segala kekuatannya mengatakan, wahai fulan, kalau emang ente mau, nih saya kasih uang sekian triliun, tapi tolong bungkam, jangan pernah bahas-bahas urusan umat Islam. Diem aja udah, nggak usah ngumpul-ngumpulin umat, nggak usah memberikan semangat kepada umat untuk bangkit, nggak usah dibahas tentang Al-Quran, nggak usah ngebela-belain Al-Maidah ayat berapa? Ayat 51, nggak usah, diem. Itu ada yang ditawarin duit, ada yang ditawarin tinggal di luar negeri, ada yang ditawarin lahan, ada yang ditawarin mobil, tergantung kebutuhannya. Nih barangkali ustadz demen kawin, ditawarin istri baru. Mungkin nih ustadz gila mau mobil Alphard, tawarin Alphard. Ustadz mau berapa lusin Alphard? Beneran? Mau berapa ustadz Alphard? Masya Allah, tabarakallah. Dan ini adalah gaya lama para musuh-musuh agama untuk mematikan. Bagaimana caranya membungkam kebaikan itu dengan memberikan tawaran-tawaran seperti yang dirundingkan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, Utbah bin Ar-Rabi'ah mengatakan, ya ibna akhi, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amr malan. Pertama ditawarin harta. Kalau engkau dari maksud tujuan ini, engkau sekarang ini tujuan cuma satu. Sebenarnya ente dakwahnya mau ngapain sih Muhammad? Kalau emang ente pengen harta, saya kumpulin hartanya orang Quraisy, kita kasih kepada Anda diem udah. Nggak usah ngajak-ngajak orang keluar dari agamanya Quraisy. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau emang engkau pengen memiliki kekuasaan, Anda yang menjadi pemimpin, kita akan angkat Anda menjadi pemimpin. Kami akan berikan Anda tahta. Kalau Anda ingin menjadi raja, kami jadikan Anda sebagai raja di tengah-tengah kami. Harta, tahta. Yang ketiga, wanita. Kira-kira itu stiker yang ada di motor Beat, yang belakang plat motornya kagak ada, sama nggak sama kata-katanya Quraisy? Harta, tahta, dan dinda. Iya salam. Kalau istri namanya Dinda, harta, tahta, dan yang ketiga dikatakan, kalau seandainya engkau ingin menikah dengan wanita yang paling cantik di antara Quraisy, akan kami carikan supaya Anda menikahinya. Dan yang konyol yang keempat nih, ini akal tidak sehatnya Utbah mengeluarkan kata-kata yang konyol. Beliau mengatakan begini, dia mengatakan begini, dan kalau seandainya engkau sekarang lagi sakit, Nabi dikata gila, kan begitu? Betul nggak? Nabi sering kata gila nggak? Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun wa min kulli syai'in zawjaini wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allahum tadhakkarun. Apa itu ayatnya? Fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Surat Al-Zariyat yang terakhir tuh. Innahu lamajnun. Rasulullah dikata
Majnun, dikata gila. Utbah pun mengatakan begitu. Tetapi kalau Anda tidak butuh harta, Anda tidak butuh tahta, Anda tidak butuh wanita, barangkali Anda ini lagi sakit. Kalau emang Anda sakit, saya akan kerahkan para tabib-tabib di Quraisy ini untuk menyembuhkan Anda. Tetapi jawaban Rasulullah SAW ini sangat berwibawa. Beliau mengatakan, qala faraghta ya Abul Walid. Udah selesai tawarannya. Coba nih Pak, udah selesai tawarannya. Kira-kira harta, tahta, wanita, pengobatan udah selesai belum? Kata Rasulullah begitu. Kemudian Rasulullah SAW cuma bertanya, udah selesai belum tawarannya? Kata Utbah, udah selesai. Kalau begitu sekarang giliran saya bicara. Dengarkan apa yang akan saya katakan. Kemudian Rasulullah membaca beberapa ayat dari ayat pertama sampai ayat ke-13 dari surat Fussilat. Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim, Tanzilum minarrahmanirrahim, Hamim, Tanzilum minarrahmanirrahim, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Dibaca sampai ayat 13. Dan Utbah sampai tersihir. Beliau kemudian sampai duduk begitu nyamannya, sampai tangannya ke belakang nyender, saking nyamannya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Bayangin Pak nih, ini kalau tadi pelajarannya, jangan yang kita ingat, jangan kita bakalan digodain sama harta, digodain sama tahta, sama wanita. Enggak. Bagaimana kita sebagai seorang penyeru kebaikan ketika digoda dengan hal tersebut, bagaimana mengcounternya, bagaimana menjawabnya. Makanya penting, dai itu punya wibawa, punya martabat. Jangan lagi butuh suara, Masya Allah gamblang, lantang suaranya, udah dikepret sama uang 2 gepok, masuk angin nih Ustadz. Besoknya kagak ceramah galak-galak lagi. Saya demi Allah pernah ada salah seorang tokoh Betawi di Jakarta, dulu menyuarakan kebaikan, menyuarakan kebenaran. Ini orangnya cerita, almarhum, sudah meninggal. Itu pernah didatengin oleh salah seorang pejabat, diperintah oleh salah seorang pimpinan tertingginya, diminta untuk membawakan uang 1 bagasi mobil Camry. Uang Pak, Bapak kemarin puyeng gak beli ayam kampung? Ini uang sepenuh bagasi mobil Camry. Itu Ustadz cuma dibilang, tolong Ustadz, ini masyarakat Betawi simpul-simpul pendekar jawara yang antum urus, tolong suruh diem, jangan bela Islam. Uang, dibuka bagasi isinya uang. Masih ada labelnya dari salah satu bank BUMN. Tinggal nurunin, selesai itu. Tapi ini Ustadz bilang, kalau Bapak datang ke saya cuma buat menghancurkan agama dan diri saya izin masuk ke dalam. Kata nih pejabat, mau ngapain Pak? Saya mau ngambil golok. Mau ngapain? Mau ngusir ente. Kabur dia langsung. Demi Allah Pak, ini orang cerita ke saya Pak. Duit. Barangkali kita belum tentu menjadi orang yang paling kuat untuk menghadapi itu. Kita kalau udah gitu dehem bisa Pak, diatur lah. Tapi jangan di sini Pak, di BBK Leo aja lah ketemunya. Tapi ini duitnya masukin ke kardusnya kardus duren lagi kan. Waduh, luar biasa Pak. Rasulullah SAW di antara hikmahnya, kenapa beliau itu ketika menghadapi bergaining dari orang-orang Quraisy, beliau tidak mengatakan dari dirinya, tetapi beliau membacakan ayat Al-Quran. Mengapa? Kata para ulama mengatakan tidak ada kalimat dan tidak ada ucapan yang lebih kuat dan yang lebih dahsyat pengaruhnya kepada orang-orang muslim dan bahkan kepada orang-orang non-muslim, apalagi kafir Quraisy, yang memiliki pemahaman bahasa Arab yang baik kecuali daripada Al-Quran. Makanya dibaca Hamim, Tanzilum minarrahmanirrahim, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Orang kafir Quraisy itu pemahaman bahasa Arabnya tinggi Bapak Ibu sekalian. Ketika dibacakan ayat ini, 13 ayat aja mereka itu hatinya udah bergetar luar biasa.
Bahkan diyakini bahwasanya Al-Quran itu pun kalau dibacakan kepada seorang al-ajam, orang yang non-Arab, yang tidak mengerti bahasa Arab sekalipun, bahkan tidak mengucapkan kalimat bahasa Arab, itu pasti akan berpengaruh. Kenapa? Karena hati manusia itu sebagian cahayanya terbuat daripada Al-Quran. Pernah ngeliat gak di YouTube atau di potongan-potongan video? Para YouTuber di Eropa, di Barat itu yang pada main chat live itu pakai video. Lawan bicaranya diminta, boleh nggak minta waktu 1 menit? Ngapain? Saya akan memutarkan Anda satu playlist. Ternyata yang diputar apa? Al-Quran. Yang diputar apa? Azan. Yang diputar apa? Bacaan Al-Quran. Dan itu tidak sedikit orang-orang kafir yang kemudian mengatakan, ini apaan? Kok luar biasa? Saya merasakan ketenangan yang tidak lumrah. Bahkan di kota Jeddah itu pernah ada seorang wanita non muslimah, seorang wanita yang bukan muslimah, ikut suaminya kerja di kota Jeddah. Kerjaan dia setiap datang waktu azan dia buka jendela apartemennya. Cuma untuk apa? Untuk menikmati lantunan suara azan. Itu padahal bukan lantunan suara azan Masjid JKC itu. Kalau dia dengar lantunan azan Masjid JKC, wah, udah masuk Islam dari hari pertama. Padahal azan orang Mekah, orang Jeddah kan begitu, datar-datar aja Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi beliau mengatakan apa? Tidak ada ketenangan dalam hidup saya semenjak saya menginjakan kaki di kota Jeddah ini, kecuali ketika saya mendengarkan lantunan azan. Dan ini sama pengaruhnya. Oleh karenanya orang-orang yang sedang diruqyah itu lebih berefek ketika dilantunkan azan. Jin itu lebih takut dengan azan. Jin itu kalau lagi kita lewat digangguin sama jin, baca ayat kursi, itu jin ngikutin baca ayat kursi. Kita takut nih, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jin ngikutin, diterusin sama dia. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Saya apal teh, kata dia gitu. Kata si jin, saya apal teh. Ini kan kadang ibu-ibu saking paniknya, Bu. Kalau lagi lewat-lewat tempat angker, yang dibaca bukan ayat kursi, bukan azan. Refleks yang dibaca doa Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi. Ya, kata jinnya, ibu mau kemana? Saya cuma godain doang. Ibu kenapa jadi baca doa safar kan gitu? Beneran. Dan ini para peruqyah menyepakati bahwasanya efeknya azan itu lebih dahsyat daripada ayat kursi. Dalam artian apa ya? Dalam efeknya, bukan azimnya. Kalau ayat kursi pasti paling agung. Jin itu paling takut kalau mendengarkan azan. Oleh karenanya kembali kepada kisah ini. Utbah bin Ar-Rabi'ah pulang bertemu dengan Rasulullah, kembali ke kaumnya. Ini kaumnya nungguin nih. Setelah tadi mereka dikumpulkan, nih saya mau ketemu Muhammad nih. Ketika Rasulullah keluar, terjadi dialog tadi, Rasulullah menjawab dengan Al-Quran surat Fussilat ayat 1-13, nggak ada hasil. Pulang ke orang-orang teman-temannya dia tuh, ke teman-temannya dia, konco-konconya dia, sahabat-sahabatnya dia. Wajahnya Utbah yang tadi datang dengan penuh amarah, berangkat penuh amarah, pulang wajahnya tenang. Kayak orang pergi keliling nyari nagih uang kontrakan, paling senyum kan gitu. Orang Betawi kan gitu. Kalau udah tanggalnya bayar kontrakan, wah mukanya garang. Kokok sampai di gulung. Kalau udah bernyetor, senyum dia. Apalagi yang kontrakan pulang kampung, yang satu ngasih singkong, yang satu ngasih keripik, yang satu ngasih rengginang, senyum Pak Haji. Kata bininya, lah berubah mukanya, udah pegang duit 10 juta, 10 pintu, sejuta, senyum dia. Coba, bener gak Bu? Ada yang Betawi gak sini? Betawi, yang kontrakannya banyak. Coba dah. Pokoknya kalau engkong kita kagak sehat, bangunin aja, ayo kong keliling kontrakan, ngapain? Ayo santri nagih, ini girang dia, tagih ada gitu. Utbah mukanya bercahaya, tersipu-sipu. Kata teman-temannya nih yang di tempat tongkrongan tadi, wah bahaya nih, dia berubah mukanya. Ditanya nih sama sahabat-sahabatnya, ma wara'aka ya Abul Walid, ada apa nih gerangan, kok anda berubah mukanya? Tadi kayak berangkat emosi banget, udah pengen bertemu Muhammad, kayak pengen ngabisin, bahasa kita begitu. Apa kata Abu Walid? Demi Allah. Ini orang-orang kafir dulu sumpahnya demi Allah, tapi Allahnya mereka bukan Allah Ta'ala, bukan. Mereka punya Allah yang lain, yang mereka punya sekutu. Jadi Allah yang ngurus hujan, Allah yang ngurus
tanah, Allah yang ngurus ini. Demi Allah, kata Utbah, dia bukan penyihir. Dan dia bukan penyair. Dia tadi mengucapkan kalimat yang saya nggak bisa tafsirkan. Luar biasa pengaruhnya di hati saya. Kata Abu Jahal, berhenti, stop, jangan diterusin. Bahaya nih. Kalau diterusin, ente bakalan berubah, kita semua akan termakan omongan. Waduh, diberhentikan, dibungkam. Dan ini yang dikhawatirkan oleh mereka. Kemudian Utbah mengatakan, ya ma'syara Quraisy. Dia gak mau ambil pusing. Teman-teman sekalian, kata dia, ati'uni waj'aluha bi. Dengarkan pesan dari saya, taati saya, dan jangan pernah melawan. Wa khallu baina hadzal rajuli wa baina ma huwa fihi fa'taziluh. Mulai saat ini kita biarkan Muhammad dan dakwahnya. Enggak usah kita ganggu-ganggu dia. Bahaya enggak kira-kira nih? Sesuai harapan orang Quraisy enggak? Tidak sesuai. Padahal tadi Abu Jahal berharap kalau Utbah ini berhasil, minimal kalau Nabi Muhammad SAW tidak mengaku sebagai orang yang sakit, ya mungkin dia menerima tawaran mendapatkan wanita yang cantik. Kalau enggak juga, ya paling nyari tahta, pengen jadi pemimpin. Kalaupun enggak mau tahta, minimal pengen harta. Satu pun tidak ada yang diambil oleh Rasulullah SAW. Kata Utbah melanjutkan omongannya, fawallahi la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un azim. Apa yang tadi saya dengar dari mulutnya Muhammad itu adalah berita yang akan menjadi peristiwa besar di tanah Arab ini. Kalaupun ini Muhammad akan menjadi pemimpin di negeri Arab, maka dia akan membawa nama besar Quraisy. Kalaupun dia akan diangkat menjadi seorang raja oleh bangsa Arab, maka dia pun akan menjadi raja bagi kita. Akhirnya berubah nih Utbah, gara-gara mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Dan kemudian akhirnya Rasulullah SAW tidak berhasil mendapatkan rayuan dari Utbah bin Rabi'ah. Kira-kira selesai gak ceritanya? Belum selesai. Diutus orang yang kedua. Di antaranya yang datang pada saat itu ada beberapa tokoh yang meminta kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Al-As. Jadi ada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini bapaknya nih, Al-As. Dia yang memberikan tawaran terakhir, dan inilah di antara riwayat yang menguatkan bahwasanya turunnya surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini asbabun nuzulnya ketika mereka orang-orang Quraisy menawarkan kepada Muhammad SAW, udah nggak ada lagi jalan, bingung gimana caranya menghentikan. Ya udah, kita datang ke Muhammad. Ada 3 orang. Al-As kemudian mengatakan, wahai Muhammad, gini deh, kita ambil jalan tengah aja deh. Kalau anda tidak mau mengambil harta, mengambil tahta, nggak mau wanita, nggak mau juga disembuhkan, dan anda tidak mengaku sebagai orang yang sakit, sekarang begini aja dah, kita ambil jalan tengah aja. Kalau kita nyembah Tuhan ini gantian. Hari ini kita nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kami. Atau mungkin mau ditambah, jangan 1 hari 1 hari, sebulan sebulan, atau setahun setahun. Gimana? Setuju nggak kira-kira? Disinilah kemudian Allah mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Ulang lagi enggak? Kadang kebelibet nih. Ini jadi imam di rumah aja, padahal makmumnya cuma 3 orang doang. Anak 2, istri 1. Kata anak, ya, nggak tahu keluarnya dia. Ya, Abi, bi, ya Allah bi, muter ya si Abi tuh. Wala ana abidum ma'abatum, wala antum abidun ma'abud, wala ana abidum bi, exit bi, tol bi, Cipali bi, Cipali. Ini ayat emang surat dipendek kalau kagak teliti, ya Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum
wala antum abiduna ma a'bud. Berapa kali tuh? Puyeng nih. Ini ngomong-ngomong surat Al-Kafirun nih, Pak. Saya ada cerita sedikit nih. Mau denger nggak? Dulu ada seorang ulama dari kalangan tabi'in, namanya Al-Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai ini ulama di Irak. Beliau punya teman, kalau nggak salah, saya lupa nama temannya, Al-Fazzi atau siapa? Imam, sama-sama ulama besar. Dan yang ajibnya ini, beliau ini adalah dua-duanya ulama ahli qiraat. Bukan hanya sekedar hafal Quran, tetapi Quran dengan 10 riwayatnya. Ini pelajarannya sih bukan masalah Al-Kafirun ya, bukan, tetapi menjaga lisan. Kebayang nggak kalau di satu majelis, di satu masjid ada ulama besar, bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Itu kan dorong-dorongan tuh jadi imam. Ayo Ustaz tuh, kiai aja. Ya udah Ustaz ya. Saya kalau begitu tuh ada kiai banyak. Mohon maaf kiai, jangan dorong-dorongan. Om pimpah aja dah. Oh. Nah ini Al-Imam Al-Kisai ketika datang waktu maghrib. Ini sedikit saya ingat tentang Al-Kafirun. Ada kisah yang bagus juga. Kata Al-Imam Al-Fazzi ini, Al-Fazzi dikatakan, Al-Kisai, ayo jadi imam. Maju nih, Al-Kisai. Masya Allah, imam ahli qiraat, ahli tafsir, ahli Quran. Banyak tuh kalau dalam riwayat-riwayat Quran. Rawahul Kisai, Imam Al-Kisai, kan ini ahli qiraat. Ketika lagi sholat, jadi ini bapak-bapak membesarkan hati kita Pak. Kalau kita pernah kebelibet surat Al-Kafirun, Al-Imam Al-Kisai juga pernah kebelibet. Nggak tahu mengakhiri surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyad. Ini Imam Kisai bingung. Lupa dia. Mana nih? Selesai sholat maghrib, satu masjid bingung. Gimana nih? Katanya imam. Imam ini bukan imam rawatib, imam. Kalau ada MUI di atas MUI deh. Syekh, imam, surat Al-Kafirun aja salah. Al-Imam Al-Fizzi sama ulama dalam tanda kutip bahasanya ngebully. Mana sih ente Syekh, Kafirun aja salah. Ya, malu-maluin aja. Bercanda tapi menjatuhkan sesama ulama. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Datang waktu sholat Isya, Al-Imam Al-Kisai dengan kerendahan hatinya mengatakan, antum aja jadi imam. Dalam hati dia, lagu tadi udah salah, baca Al-Kafirun kebelibet. Ente maju dah, Imam Al-Fazzi maju. Imam Al-Fazzi dengan perasaan ada sedikit bangga nih. Nih, gua kasih tahu, gua ajarin lo baca jadi imam yang benar-benar. Ternyata Allah coba, Allah kembalikan bahwasanya yang mengalirkan ayat Al-Quran itu bukan otak kita yang cerdas, bukan hati kita yang menyimpan Al-Quran, tetapi semuanya datang dari Allah. Makanya kalau kita udah ngapal Quran, ya elah baru 30 juz. Kan kalau kata Ibu Ketua DPR, mudah-mudahan hafalannya bertambah setelah 30 juz. Saya langsung bingung, Quran ada berapa juz emangnya? Mungkin aja versi dia ada 32 juz ya. Ini kan belum lama viral tuh kan. Beliau menghadiri salah satu wisuda Al-Quran yang menghafal 30 juz. Sambutan belum gitu. Mudah-mudahan para penghafal Al-Quran yang sudah menghafal 30 juz akan bertambah hafalannya. Saya bingung. Nah berapa lagi saya bilang. Ustadz kalau baca aja hataman 30 juz dong udah balik lagi ke Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim lagi. Lah ini nambah. Kembali kepada cerita tadi. Ini kadang kita udah ngerasa apal juz 30, 29, 30. Udah ngerasa, oh saya Ustaz. Saya Mas Ustaz. Sambil nyapu juga baca Quran bisa. Ngerasa bangga. Al-Imam Al-Fizzi jadi imam. Salat Isya. Kita kira-kira bisa nggak baca suratul Fatihah sambil merem? Sambil ngobrol, sambil tiduran. Bisa nggak? Wah, udah lancar banget. Ngigonya aja bisa suratul Fatihah. Allah uji Al-Imam Al-Fizzi salah baca suratul Fatihah bahkan lupa. Pas kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berhenti deh. Apa selanjutnya? Diem, semasjid diem.
Ya Allah, itu Allah langsung berikan nasihat kepada beliau. Siapapun Anda yang dititipkan hafalan Al-Quran, jangan pernah lupa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Saya pernah Bapak Ibu sekalian, belum lama kejadiannya, saya jadi imam sholat Jumat itu, ya meskipun saya bukan mencari kambing hitam, saya sebenarnya rada terganggu kalau sholat Jumat itu ada anak kecil yang sholatnya berombongan, kemudian kalau baca Fatihah waladhdallin amin gitu tuh. Kadang kalau imamnya kaget tuh, kayak orang mau digebugin dari belakang, amin gitu. Itu saya demi Allah nih, surat Al-A'la lupa saya, sabbihisma rabbikal a'la, berhenti saya. Mau ngeluarin kalimat alladzi khalaqa fasawwa itu gak keluar. Kalau saya ditanya kambing hitamnya siapa? Anak kecil tadi teriak tuh kenceng banget, itu berubah. Dan kata Rasulullah memang benar. Kadang sholat itu makmum itu bisa mengacaukan pikiran apa ya? Imam. Dengan cara apapun, suaranya terlalu kenceng atau mungkin badannya terlalu bau, mungkin gak khusyuk, beneran itu bisa pengaruh. Kembali ke Imam Al-Fizi, lupa nih Fatihah. Selesai sholat, dia langsung diri menemui Al-Imam Al-Kisai dan memeluk serta meminta maaf. Ketika selesai minta maaf, Al-Imam Al-Kisai mengatakan, ya Al-Fizi, wahai Imam Al-Fizi, ihfadz lisanak. Kalau kita tahu kesalahan dari orang, itu orang jangan dikulitin. Jangan dikulitin kesalahan orang lain. Kalau dia punya aib, tutupin itu aib. Jangan ente bully, jangan diejek-ejek. Dan ini luar biasa, pelajaran buat kita. Kembali kepada tadi, qul ya ayyuhal kafirun. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah mengecam. Nggak ada. Dalam agama kami nggak ada ibadah sehari nyembah Allah, sehari nyembah berhala. Nggak ada. Akhirnya turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat inilah yang membantah kalau seandainya toleransi agama itu sebenarnya tidak ada. Nggak ada. Yang ada itu kalau menurut Bang Haji Roma Irama, ini kan ya, Bang Haji Roma Irama, kenal kan? Beliau pernah punya statement yang bagus. Kalau toleransi agama itu nggak ada. Yang ada itu toleransi umat beragama. Kalau toleransi beragama ini bahaya. Pak, kami hari ini alhamdulillah, nih pakai alhamdulillah nih mereka, padahal bukan orang Islam, sudah ikut bersama Bapak dalam peringatan Maulid. Dan kemarin kami juga membantu Bapak untuk mengamankan malam takbir. Besok kami pada malam 25 Desember malam misa, kami akan mengundang tim hadroh serta tim baca rawi untuk membaca di gereja kami. Kira-kira mau gak begitu? Jangan. Gak usah mengajarkan tentang toleransi kepada umat Islam hari ini. Kalaupun dulu para pendahulu kami bisa memahami itu, niscaya seorang Umar Ibnul Khattab ketika melakukan pembebasan Al-Aqsa, ketika menaklukkan Al-Quds, pasti beliau akan sholat di dalam gereja yang saat itu kuncinya akan diserahkan kepada orang-orang Nasrani. Saat itu Sayyidina Umar mau hampir sholat, nggak jadi, keluar dari dari gereja, kemudian keluar menjauh, kemudian dia sholat di padang terbuka. Ditanya, kenapa kenapa wahai Sayyidina Umar, kenapa wahai Khalifah engkau tidak sholat sini? Kata dia apa? Saya takut jika seandainya nanti akan datang orang-orang di zaman yang akan datang akan mengatakan, oh Umar dulu sholat di gereja, berarti kita boleh sholat di gereja. Nah, jadi jangan mengajarkan kita di tahun 2023. Sejarah kami 1400 tahun yang lalu punya khalifah yang pernah mengajarkan kami tentang toleransi. Rasulullah SAW pernah punya seorang sahabat terbaik yang bernama Umar, dan Umar tidak diperintahkan untuk menghancurkan gereja, nggak ada. Dalam sejarah Islam itu, dalam peperangan sesengit apapun dilarang untuk menghancurkan rumah ibadah agama lain. Inilah yang disebut dengan toleransi umat gak boleh kita gangguin.
Orang lagi pada nyanyi di gereja, haleluya, haleluya. Apa namanya itu? Petasan tuh segini, segede gula Jawa, dilempar, ceder, diganggu. Tetangga kita orang Kristen punya anjing, anjingnya digebugin. Nggak boleh saudara, nggak boleh, jangan. Ini bukan toleransi umat beragama yang Islam inginkan. Rasulullah itu setiap mau masuk satu daerah untuk melakukan peperangan, ada 4 hal yang harus dihindari. Pertama, tidak boleh menghancurkan pepohonan. Yang kedua, tidak boleh membunuh wanita. Yang ketiga, tidak boleh membunuh anak kecil. Dan yang keempat, tidak boleh merusak rumah ibadah. Ini adalah puncak daripada toleransi. Jangan pernah menanyakan toleransi itu kepada Islam. Tanyakan justru kepada musuh-musuh Islam. Tanyakan kepada orang-orang Zionis Israel yang kalau melakukan invasi ke Gaza, habis-habisan. Rumah sakit dibombardir, masjid dihabisin, anak kecil pada mati, perempuan menjadi syuhada, Masya Allah. Dan inilah proses perundingan yang dilakukan oleh kafir Quraisy, tetapi kedua proses ini tidak berhasil. Dan yang ketiga berakibat kepada sikap yang kemudian tercetus dari tokohnya kafir Quraisy yang bernama Abu Jahal. Apa kira-kira? Ini adalah upaya yang terakhir yang mereka lakukan. Abu Jahal bertekad akan membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dengan gegabahnya, dengan sesumbarnya mengatakan kepada teman-temannya, saya besok akan menunggu Muhammad dan akan saya jatuhkan batu besar di atas kepalanya. Wih, luar biasa Pak. Kalau bahasa politik sekarang adalah sabotase. Betul nggak? Sabotase. Rem mobil dibuat blong, dilemparin bom molotov, dilemparin bangkai tikus, dilemparin ular kobra sekarung. Ini kan kejadian-kejadian yang sekarang nih. Para penyeru-penyeru kebaikan. Dan lagi-lagi saya ceritakan ini tokoh-tokoh yang sekarang lagi diteropong oleh orang-orang yang tidak berkenan, Pak. Demi Allah mereka menceritakan itu cerita yang mengerikan. Itu kalau keluarganya udah kagak tahan, istrinya kagak tahan, udah minta pulang ke rumah emaknya. Bi, udah deh Bi dah, saya gak kuat jadi istri Abi dah. Stres saya Bi. Rumah isi tikus mulu. Yang satu mobilnya blong, lagi jalan mobilnya blong, remnya blong. Coba, gimana ceritanya gitu? Ada yang mobilnya dibakar. Ini cara-cara lama, mirip sama pendahulunya, sama nenek moyangnya sama. Kenapa? Karena udah gregetan. Akhirnya Abu Jahal ketika melihat Rasulullah SAW, dan besoknya beneran, ketika di waktu duha Rasulullah datang menuju Ka'bah. Abu Jahal udah siap sama batu gedenya nih, batu gede. Dia bertekad akan dia angkat sendiri tuh batu. Kalau bahasa orang Cakung mau dikepruk kepalanya tuh. Tahu kepruk? Kan kalau kepruk batu kena kepala orang. Kalau sambel kena ayam goreng namanya geprek. Kalau itu geprek apa penyet? Oh sama aja ya. Kalau penyet ayamnya digoreng doang. Kalau ayamnya pakai tepung namanya geprek. Oh iya benar. Jam berapa sekarang? 9:30. Pantesan saya udah rada lapar dikit. Jadi begitu Pak, kepruk. Tapi apa yang dialami oleh siapa? Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, Malaka ya Abul Hakam. Ketika Abul Hakam ini kan panggilannya Abu Jahal versinya mereka. Kan saya ceritain tuh. Abu Jahal itu di kalangan teman-temannya dipanggil Abul Hakam namanya. Karena orangnya kata mereka bijaksana. Padahal kalau kata orang muslim Abu Jahal karena bodoh. Ketika dia sudah siap ingin menjatuhkan batunya yang besar, menunggu saat-saat Rasulullah bersujud. Ini ketika Rasulullah lagi sujud, ini kan saat-saat yang lengah, ya Pak? Saat-saat yang lengah. Ini sekarang lagi ngetren nih.
Bahkan sekarang mungkin udah berkurang. Kemarin tahun lalu tuh kan banyak tuh orang gila nusuk ustadz, nusuk imam. Syekh Ali Jabir dulu almarhum ditusuk. Kemarin bulan puasa ada seorang ustadz di daerah saya, di RW saya itu ditusuk. Tapi sayangnya berita yang tersebar katanya PKI sudah mulai menyebar, menusuk para imam-imam masjid dan musola. Padahal itu yang ditusuk musolanya jarak dari rumah saya mungkin sekitar 600 meter. Tapi yang nusuk bukan PKI, yang nusuk orang gila, bukan PKI. Ini kadang yang ngasih berita berlebihan juga ini. Ini orang ODGJ, orang dengan gejala gangguan jiwa. Ternyata dia punya ambisi ingin jadi imam musola. Dia punya ambisi. Pas kemudian yang rada apesnya ini, itu subuh ada namanya Ustadz Masdar. Jadi imam subuh. Wah, dia dendam nih. Mestinya saya jadi imam, kok dia jadi imam? Ini ustadznya selesai bubar sholat subuh, ditungguin depan pintu, ditusuk. Ya karena ODGJ, orang tuanya juga kurang memperhatikan dan akhirnya sekarang masuk rumah sakit jiwa. Memang dari dulu harusnya masuk rumah sakit jiwa. Nah, ini ancaman seperti itu udah banyak dari zaman dulu. Dan akhirnya ketika Rasulullah sedang bersujud, falamma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtamala Abu Jahlin al-hajar. Diangkat tuh dibawa, buru-buru tuh apa namanya? Batu dibawa. Thumma aqbala nahwahu. Sampai kemudian mendekat kepada Rasulullah, hatta idza dana minhu raja'a munhaziman mumtaqi'an launahu mar'uban qad yabisat yadahu ala hajarihi. Tiba-tiba ketika itu batu mau diangkat, mukanya berubah kayak orang ketakutan, pucet pasi. Balik badan, dia taruh tuh batu, dia pulang ke teman-temannya, kemudian ditanya, malaka ya Abal Hakam, kamu kenapa? Kemudian siapa namanya? Abu Jahal mengatakan, qala kumtu ilaihi la af'alu bihi ma qultu lakumul barihah. Saya tadi udah diri, saya udah angkat batu, saya mau jatuhkan batu itu ke atas kepalanya seperti yang saya janjikan semalam. Falamma danautu minhu arada liya dunahu fahlun minal ibili. Tiba-tiba ada satu onta yang gagahnya besar luar biasa menyerang saya. Seakan-akan itu onta mau menggigit saya. Padahal di samping Rasulullah tidak membawa unta dan tidak membawa kuda. Tidak ada hewan apapun di samping Rasulullah. La wallahi ma ra'aitu mislaha matihi. Saya enggak pernah melihat onta sebesar itu di Mekah ini. Wala misla qasratihi wala anyabihi li fahlin qat. Dan saya enggak pernah melihat onta yang mulutnya segede itu. Seakan-akan dia mau menggigit saya dan mau memakan saya. Fahamma biya an yakulani. Seakan-akan itu onta yang gede mau makan. Dan ketika Rasulullah SAW mendengarkan peristiwa itu, Rasulullah SAW mengatakan itu adalah Jibril. Padahal bukan dalam bentuk onta, tapi karena disaking takut disebutnya kayak onta. Gede sama Jibril mau disikat tuh kalau bahasanya. Kalaupun Kalaupun itu Abu Jahal tetap maju satu langkah saja, pasti niscaya Abu Jahal itu akan mati di tempat. Tetapi kehendak Allah, Abu Jahal tidak mati. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika proses perundingan dirayu tidak berhasil, penawaran enggak berhasil, mau dibunuh enggak berhasil, apa kira-kira yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy? Dan ini insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tetapi saya kasih spill sedikit, mereka sudah mulai melakukan kontak luar negeri. Wah, membina hubungan bilateral, merangkum kekuatan luar negeri, ingin mencari kekuatan dari luar, ingin menyudutkan Muhammad. Di antaranya adalah mereka mengutus utusan untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi agar mau bersama-sama mengucilkan, menyudutkan, mengusir, menindas dan bahkan membunuh seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika cerita ini, kisah ini, perbuatan ini terdengar oleh keluarga besar dari Abdul Muttalib dan Bani Hashim,
ternyata Bani Hashim pun tidak menerima perlakuan dari orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya adalah paman beliau yang bernama Abu Thalib, yang kemudian beliau bersumpah mengumpulkan Bani Abdul Muthalib, mengatakan kalaupun kita berdiam maka harga diri Abdul Muthalib akan diinjak-injak. Dan ini nanti akan kita bahas apa saja upayanya yang mereka lakukan untuk merangkum kekuatan dengan orang-orang di luar kafir Quraisy. Nanti mereka akan menemukan bagaimana sikap yang lebih besar lagi, perlawanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para pendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini Allah berikan ridha dan manfaat kepada kita semua. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?